Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Ya, tetap semangat belajar di pelajaran PPKN. Alhamdulillah rupanya sehat semuanya dan kita laksanakan dengan penuh semangat. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik, pada pagi hari ini kita bicara tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Kebetulan ini kelas 12 ya di tingkat SMA atau MA. Nah, berbicara tentang perlindungan dan penegakan hukum di negara kita, di negara Indonesia ya. Nah, karena negara kita adalah negara hukum ya, negara kita adalah negara hukum. Buktinya apa kalau negara kita adalah negara hukum? Buktinya adalah punya Undang-Undang Dasar 1945. Itu undang-undang yang tertulis. Belum lagi ada undang-undang yang tidak tertulis. Contohnya seperti norma-norma yang ada di masyarakat, baik norma agama, norma susila dan sebagainya. Yang jelas ya, yang jelas masyarakat, manusia dimanapun ya, dimana ada masyarakat di situ pasti ada hukum. Berarti hukum itu menjadi kebutuhan. Hukum itu menjadi kebutuhan kita bersama. Karena dengan adanya hukum itulah sehingga kehidupan manusia, kehidupan masyarakat itu menjadi tertib ya, menjadi aman, terkendali ya. Jadi itu yang kita inginkan. Belum lagi kita semuanya sebagai warga negara Indonesia tentunya berharap keadilan itu bisa kita rasakan bersama. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang menimpa ya, yang kita rasakan. Ini yang harus kita minimalkan atau kita sirnakan ya, kita hapus. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang ada di lingkungan kita ya. Mungkin itu saya rasa untuk pembukaan ya, dan tentunya anak-anak, teman-teman kalian yang berada di depan ini sudah siap ya, sudah siap untuk berbicara tentang hukum yang harus ditegakkan ya. Baik, sudah siap ya? Oleh karena itu saya persilakan, waktu dan tempat dipersilakan. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman di mana di samping kiri saya sendiri ada siapa bang namanya? Muhammad Nur Rozak. Dengan samping M. Sarman Abdika. Saya Izalba Gumala. Saya Ayu dari Suluh Rahmat. Dan saya Muhammad dari Lutfi. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya kita harus mengetahui dahulu apa itu hukum. Hukum adalah sistem aturan yang mengatur kehidupan manusia yang dibuat menjaga ketertiban, keadilan dan perlindungan hak asasi. Atau hukum adalah peraturan yang resmi dan mengikat. Dan kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum. Di sini perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtvaardigheid. Ya bisa kalian baca sendiri di LKS. Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.
Perlindungan hukum juga diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa tidak sesuai dengan aturan hukum. Jadi gampangnya perlindungan di hukum itu perlindungan untuk melindungi hukum tersebut agar tidak disalahgunakan, agar tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Mungkin ya, perlindungan hukum itu mempunyai beberapa pengertian menurut para ahli dan dokumen. Menurut para ahli itu ada menurut Setiono, ada menurut Philippus M. Hagen, dan menurut dokumen itu ada pada UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan ada yang terakhir dokumen pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 pasal 1 butir 6 tentang perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan teori tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum dibagi menjadi beberapa unsur. Pertama ada A, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jadi setiap warga negara berhak dilindungi oleh hukum-hukum. Dan yang kedua adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jadi setiap pihak atau warga negara yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi. Dan berikutnya ada pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya. Setiap pemerintah akan memberikan pengayoman untuk menegakkan hukum dan untuk memberikan keadilan bagi warganya. Setelah itu ada jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum yang berlaku ini dapat berlaku untuk setiap masyarakat. Jadi setiap orang masing-masing berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Oke, next kita akan lanjut untuk penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan restoratif atau restoratif, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan law enforcement. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi untuk melakukan penegakan hukum membutuhkan beberapa untuk upaya penyaringan tindakan-tindakan hukum yang akan dilanjutkan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concrete dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan terlindungi, setiap masyarakat harus melaksanakan hukum itu sendiri. Dalam praktik di masyarakat, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai. Tetapi banyak juga masyarakat yang melanggar. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan dengan memperhatikan 3 unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Yang hukum itu adalah sesuatu yang sudah kita jelaskan tadi, sistem aturan yang mengatur kehidupan manusia yang dapat menjaga ketertiban, keadilan, dan pelindungan hak asasi. Jadi simpelnya kita itu di kehidupan manapun pasti akan selalu adanya hukum, kecuali satu daerah di dunia, saya lupa daerahnya apa, tapi ada. Dan hukum itu sistemnya itu adalah mencegah
dan menginginkan agar semua itu aturan dan juga tertib seperti itu. Dan hukum pun ada 3 unsur. Yang pertama adalah kepastian hukum. Hukum harus bersifat pasti. Jaminan bahwa hukum dijalankan secara konsisten dan jelas sehingga masyarakat tahu yang benar dan apa yang salah. Contohnya, jika misalnya ada undang-undang pencurian itu harus dihukum, maka pelaku pencurian akan diproses secara hukum. Itu kepastian hukum. Yang kedua, kemanfaatan. Hukum harus jelas memberikan manfaat, dan ini harus ya sesuai semua orang secara sama dan sesuai haknya. Jadi semua orang itu harus benar-benar mendapatkan manfaat dari hukum tersebut. Contohnya itu seperti lampu lalu lintas yang mencegah atau mengurangi jumlah laka lantas seperti itu. Dan yang ketiga adalah keadilan. Hukum harus bersifat adil, jelas, yaitu memperlakukan semua orang secara sama dan sesuai haknya. Lagi, contohnya semua orang yang melanggar hukum harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya tanpa memandang status sosial. Jadi tidak seperti di negara Finlandia ya, maksudnya sekarang kan sistem hukumnya sudah hampir rusak ya, jadi seperti itu. Dan mungkin dari teman saya ada pandangan lain. Lanjut tentang macam-macam perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum dibagi menjadi 2. Sifatnya pertama preventif dan yang kedua represif. Jadi perlindungan hukum yang bersifat preventif itu bersifat pencegahan, sedangkan represif berupa sanksi. Jadi hukum yang bersifat preventif itu biasanya dilakukan untuk mencegah, biasanya memberikan pendidikan terlebih dahulu. Contoh, pendidikan mengenai pemakaian helm. Setiap sekolah pasti mendidik siswanya untuk memberikan acuan-acuan tentang menaati peraturan lalu lintas. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum bersifat preventif. Sedangkan yang kedua, hukum bersifat represif itu adalah sanksi. Ketika kalian melanggar aturan-aturan atau rambu-rambu lalu lintas, kalian akan mendapatkan sanksi berupa penilangan yang termasuk hukum bersifat represif. Mungkin ada tambahan. Dalam hukum itu dibedakan menjadi 2. Jadi kan perlindungan hukum juga dibagi menjadi 2 kan ya sifatnya. Penegakan hukum sendiri itu juga dibedakan menjadi 2, ditinjau dari sudut subjek dan objeknya. Penegakan hukum yang ditinjau dari sudut subjeknya ini ada 2 artian juga. Dari sudut subjeknya dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan bagaimana seharusnya. Tetapi kalau dalam artian luas, penegakan hukum yang dilihat dari sudut subjeknya itu proses penegakan hukum melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Jadi siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan hukum atau menegakkan aturan hukum. Itu ketika dia ditinjau dari sudut subjeknya. Tetapi yang kedua ada ditinjau dari sudut objeknya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum peraturan yang formal dan tertulis. Tetapi kalau yang dilihat dalam arti yang luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Jadi ketika dilihat dari sudut subjek, itu penegakan hukum itu kayak upayanya. Tetapi kalau dilihat dari kalau objek itu nilai-nilainya yang terkandung. Mungkin bisa ditambahkan lagi dasar hukum dan perlindungan, dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Kita skip untuk melanjutkan yang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dalam masyarakat harus lebih diperhatikan oleh para penegak hukum untuk menuju suatu hukum yang berkeadilan, berketertiban, berkepastian, dan berkedamaian.
Pada prinsipnya, umum ditujukan untuk kebahagiaan manusia dan lingkungannya. Perlindungan dapat menegakkan hukum sangat penting dilakukan karena dapat terwujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tegaknya keadilan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Tegaknya keadilan dalam masyarakat akan dapat mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, aman, tentram, dan saling percaya baik antar sesama anggota masyarakat maupun terhadap pemerintah. Keadilan di sini tidak terlepas dari tanggung jawab para penegak hukum. Hukum berisikan tentang perintah dan larangan. Hukum juga bersifat memaksa sehingga pelaksanaannya memerlukan bantuan aparat penegak hukum. Hukum tidak ada artinya apabila perintahnya tidak dapat dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Yang kedua, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Setiap hak dan kewajiban warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara melalui aturan hukum. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak akan ada perselisihan yang terjadi dalam kehidupan sehingga tercipta perdamaian. Kehidupan masyarakat akan damai dan teratur apabila setiap warga negara melaksanakan aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum atau disebut dengan kekuasaan tertinggi pada aturan-aturan hukum, artinya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum. Tidak ada kekuasaan sewenang-wenang dan setiap orang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hukum atau perlindungan penegakan hukum itu intinya tanpa perlindungan hukum, hak-hak individu bisa dilakukan tanpa sanksi dan tanpa penegakan hukum, undang-undang hanya akan menjadi tulisan. Ya, seperti itu. Keduanya penting untuk menjaga ketertiban dan berikan rasa aman yang mencegah anarki. Lalu menurut Surjono Sutanto, hukum pun atau perlindungan penegakan hukum ada faktor-faktornya. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri, di mana jika hukum semakin rumit atau semakin ambigu, maka untuk menetapkannya pun akan kesulitan. Dan faktor-faktor tersebut juga dibagi menjadi hukum yuridis, hukum sosiologis, dan filosofis. Yang kedua, faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum, integritas atau kompetensi aparat penegak hukum. Korupsi atau tidak kemampuan bisa merusak penegakan hukum. Contoh, polisi-polisi yang tidak berkompetensi dan korupsi itu mampu merusak faktor penegak hukum atau merusak penegakan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, faktor fasilitas. Ketersediaan infrastruktur seperti kantor polisi, pengadilan, dan teknologi yang mendukung penegakan hukum itu sangat membantu. Contohnya di daerah terpencil yang kekurangan kantor polisi, pengadilan, maka akses masyarakat pun terhadap keadilan akan sangat terbatas. Dan yang keempat, faktor masyarakat. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jika masyarakat tidak menghargai hukum, maka penegakan hukum akan sulit. Contohnya seperti masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, walaupun sudah ada aturan tertera, itu juga termasuk faktor kurangnya faktor masyarakat dalam mengerti sistem hukum. Jadi setiap faktor ini berkaitan dan dapat mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Jika salah satu faktor saja rusak atau melemah, maka seluruh sistem penegakan hukum akan berpengaruh. Jadi jika misalnya dari 4 faktor tersebut ada salah satunya lemah atau yang rusak, maka akan mencakup keseluruhan hukum atau penegakan dan perlindungan hukum akan rusak juga. Jadi seperti itu. Mungkin penjelasan tentang perlindungan dan penegakan hukum cukup sekian dulu. Dan bagi teman-teman ada yang ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Maaf, saya ingin bertanya. Apakah hukum harus bersifat kaku dan pasti ataukah harus fleksibel? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi sebelum saya menjawab atau teman-teman lain mau menjawab,
Saya ingin memberikan satu kesempatan lagi kepada salah satu teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Saya mau bertanya, apakah hukuman mati masih relevan dengan hukum modern mengingat tuntutan terhadap hak asasi manusia? Apakah hukuman mati masih relevan dengan hukum modern mengingat tuntutan terhadap hak asasi manusia? Ya, terima kasih, sangat-sangat terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa bagus. Terlebih lagi kepada Mas Erik dan Mbak Rashida. Oke, sebelum itu pertanyaannya yang nomor pertama, apakah hukum harus bersifat kaku dan pasti atau harus bersifat fleksibel? Ini pertanyaan dari Kak Erik ya. Jadi izin menjawab Kak Erik. Apakah hukum harus bersifat kaku dan pasti? Ini kita lihat dulu dari tergantung konteksnya, dari konteks. Semisal dalam hukum itu ada namanya apa ya, kepentingan perlindungan. Sebentar. Dalam hukum itu ada yang namanya mempertandingkan 3 unsur. Nah, 3 unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jadi jika semisal apakah hukum harus bersifat kaku dan pasti atau harus bersifat fleksibel, kita harus melihat dulu. Ini sama halnya dengan saya mempertanyakan dari 3 unsur mana yang lebih penting. Pada dasarnya semua unsur itu penting, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, karena hukum harus menyangkut 3 tersebut. Tapi jika semisal kita telah lebih dalam lagi, yang terpenting itu adalah keadilan. Maka walaupun kepastian hukum sudah ada, kita tetap menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Semisal contoh, ada seorang ada undang-undang melakukan pencurian itu dihukum 1 tahun, semisal seperti itu. Kemudian ada kakek-kakek yang mencuri 1 buah anggur. Secara logika kakek itu memang melakukan pencurian, tapi secara konsep yang kita menuju ke kata keadilan, mungkin dari keadilan tersebut bisa kita fleksibelkan lagi, bisa kita ubah kata kekakuan itu. Memang benar hukum itu harus bersifat pasti agar tidak mencelah-mencelah, tapi terkadang kontradiksi atau situasi yang menentukan atau yang mengharuskan hukum untuk bisa lebih fleksibel agar bisa menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Mungkin seperti itu kurang lebih. Mas Erik, ada penyangkalan atau tidak? Kalau begitu terima kasih. Dan yang kedua, mungkin teman-teman yang ingin menjawab. Siap, ini menyangkal dari jawaban dari Mas Pilda. Terima kasih sudah menjawab ya Mas. Ya, ada seorang nenek yang dulu pernah berita viral. Seorang nenek yang nggak tahu dengan peraturan itu di kebun apa itu seperti kebunnya orang, ngambil pucuk kayu, seuntelan kayu ya. Tapi itu kayak dilaporkan kepada yang pemiliknya. Keadilan masih berjalan di situ karena Anda fleksibel. Sudah. Terima kasih Mas Wildan. Siap, ini menyangkal dari pertanyaan ya. Terima kasih untuk menjawabnya. Ya, seperti ada yang katakan ya, dari fleksibel tadi. Ya, ada berita viral yang dulu pernah viral. Seorang nenek yang memungut segelondong kayu. Ini di kebun orang ya. Tapi neneknya nggak tahu kan kebun orang nggak tahu kan ya. Ya, itu dilaporkan ke setempat. Maksudnya ke polisi lah ya, dilaporkan. Nah, di posisinya neneknya nggak tahu apa-apa, maksudnya nggak tahu peraturan apapun ya. Nah, di kata pen fleksibel, di mana peraturan tersebut? Maksudnya di mana letaknya? Kan di Indonesia ini kan jarang keadilan diwujudkan, hanya sepatah kata saja. Siap, terima kasih Mas Yudan.
mohon izin untuk menjawabnya ya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kembali untuk tanggalannya Mas Erik, dan di sini saya juga ingin meninjau kembali dari saya Mas Erik tersebut. Bahwa saya memang dulu itu pernah ada kasus yang sempat terkenal, yaitu kasus di mana ada nenek-nenek yang mengambil beberapa kayu, lalu nenek tersebut dilaporkan ke pihak berwajib dan dikenai hukuman yang kalau tidak salah itu denda sampai ratusan juta dan juga ancaman penjara. Di mana jika misalnya kita melihat dari sudut pandang yang lain, apa yang dilakukan nenek tersebut itu adalah sesuatu yang tidak adil, gampang seperti itu. Yang diperbuat apa, yang dihukum pun bagaimana. Jadi kayak salahnya dan juga hukumannya itu tidak setimpal. Mengingat lagi bahwasanya kasus-kasus korupsi yang sering terjadi di negara ini itu sering sekali diadilkan dengan secara tidak adil. Gampangannya mereka yang jauh membuat kejahatan yang berlipat-lipat dari si nenek ini, malah hukumannya itu yang lebih ringan dari si nenek. Jadi seperti itu. Nah, inilah fungsi dari faktor-faktor hukum. Jadi faktor-faktor hukum seperti yang sudah saya jelaskan lagi, faktor-faktor hukum itu sangat-sangat pengaruh dari sistem kesejahteraan hukum. Mungkin ada yang namanya pertanyaan kayak, apakah di Indonesia sistem hukum sudah berjalan dengan efektif atau belum? Jawabannya kita lihat lagi dari kenyataan atau lapangan yang sudah berada. Apakah menurut kalian atau menurut Mas Erik atau menurut teman-teman yang ada di sini, sistem hukum Indonesia sudah berjalan dengan efektif? Ya, silakan kalian temukan sendiri karena saya tidak menjawab dengan supaya saya sendiri jelasin lagi salah nanti. Jadi silakan teman-teman sendiri. Intinya faktor-faktor hukum itu mendasari adanya atau kesuksesan hukum tersebut dari faktor hukumnya sendiri sudah jelas. Dan juga faktor penegak hukum, di mana faktor penegak hukum itu meliputi dari polisi, pejabat, jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Jika semisal faktor penegak hukumnya korup, ya maka hukumnya dan negaranya akan menjadi korup seperti itu. Dan juga bisa saya tegaskan lagi bahwasanya faktor masyarakat juga mendukung hal tersebut. Karena sebuah edukasi tentang hukum atau politik itu pun penting. Karena saya tadi kan Mas Erik jawab juga nenek-nenek tidak tahu. Memang benar konsep tidak tahunya itu kayak ini lah, siapa kan tidak tahu. Jadi ya bisa kita melakukan edukasi lagi kepada masyarakat sekitar untuk berapa pentingnya sih hukum itu. Dan yang paling penting itu tadi faktor penegak hukumnya sendiri. Jika semisal penegak yang melakukan hukumnya, yang menegakkan hukum ini adalah korup, adalah orang-orang yang korup, ya gimana bisa sukses hukumnya, kan seperti itu. Jadi ya bisa kita lihat lagi lah, bisa kita temukan lagi. Kayak saya tidak merana ke sana-sana ya, saya cuma membahas apakah menurut kalian hukum di Indonesia ini sudah berjalan efektif atau belum. Jadi bisa kalian temukan sendiri-sendiri dan juga bisa kalian lihat di lapangan seperti apa. Jadi mungkin menurut saya segitu saja dari Mas Erik. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada sanggahan lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku tercinta, ya, terutama yang ada di depan, ya. Tepuk tangan yang meriah. Ambil kesimpulan, ya. Diperhatikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya. Saya ucapkan terima kasih. Kalian sudah berani berbicara tentang hukum, ya. Berarti di antara kalian semuanya para pelajar, halo, yang belakang bisa mendengar suara saya, yang di depan, saya ambil kesimpulan, ya. Jadi hukum itu menjadi kebutuhan kita bersama, ya. Hukum menjadi kebutuhan kita bersama karena semuanya pasti menginginkan keadilan sesuai dengan sila ke-berapa di dalam Pancasila. Sila kelima, keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jadi keadilan itu menjadi tujuan. Keadilan itu menjadi tujuan kita bersama. Dengan adanya hukum, maka diharapkan, ya, kalau rakyat Indonesia, kalau kita semuanya warga negara Indonesia merasakan keadilan, maka terciptalah keamanan, ya, aman, tentram, apalagi kedamaian, ya, harmonis, keharmonisan, baik penegak hukum maupun rakyat biasa, ya, ada keharmonisan antara rakyat biasa dan pejabat negara, terutama penegak-penegak hukum itu yang memiliki kewajiban yang sangat diharapkan oleh rakyat Indonesia, gitu ya. Ya, saya rasa cukup sekian dan kita akan pada minggu depan, ya. Karena itu ini bagaimana tanggapan anak-anak? Apakah membosankan atau tidak? Tidak, ya, tetap semangat, ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.